apa itu lintas melawai? Yes. Ya karena zaman dulu di zaman itu di 80-an itu kita belum ada mall, ya. Tempat tongkrongan buat anak muda itu tidak seperti sekarang. Ya sekarang kan kafe-kafe lah, apa resto. Dulu itu kita ya karena belum zaman itu jadi nongkrongnya yang murah meriah, kan istilahnya ngeceng itu. Yeah. Karena saya di selatan jadi kebetulan memang area itu, daerah itu nyaman untuk kita jalan, untuk kita juga belanja, ya karena pusat belanja juga kan Blok M. Kemudian untuk ya itu tadi ngeceng, dan yang ngeceng itu ya itu. Nah dulu sudah kreatif ya anak-anaknya. Mobil dulu awalnya, dari mobil yang istilahnya dengan Bigfoot, dengan apa? Ban mobil yang besar-besarin gitu, yang jadi tinggi-tinggian atau ceper-ceperan mobil. Kemudian sama speaker. Jadi apa? Gede-gedean sound system, buka jendela, nah itu awalnya itu ya, jadi kreatifnya itu. Nah setelah itu fashion juga itu mulai dari segi fashionnya. Dulu ada istilah celana baggy, ya. Terus zamannya break dance. Nah break dance itu kan kita butuh tempat. Jadi dulu tuh kalau nggak di Parkir Timur, ya salah satunya di Blok M atau di Menteng. Jadi itulah eranya, jadi pas break dance atau dibilang tadi kejam. Juga eranya slalom, mobil-mobil kita rally, kemudian mobil yang didandani, diceperin, ditinggiin, kemudian itu tadi ya fashionnya. Dan karena tidak ada tempat, kebetulan itu dengan sendirinya terjadilah yang namanya lintas Melawai. Karena Melawai itu dulu ya adem, nyaman, itu salah satu tempat yang paling asik lah buat di Kebayoran ya. Jadi kita bilang kayak ring satunya lah ini. Ring satunya Kebayoran tuh ya di sini di Blok M. Jadi itu aja, jadi semua ya dengan sendirinya aja mengalir, kemudian jadi tren. Jadi tren karena ada filmnya juga di zaman itu yang banyak pemain-pemainnya adalah anak-anak SMA Bulungan atau Mahakam. Kemudian sebelah kiri saya ini salah satu pembuat ceritanya, film Blok M. Tepuk tangan Jadi dong. kita cinta dari SMA. Ada Puspa Indah Permanhati, kemudian ada Blok M yang diperankan oleh Desi Rarasari, Paramita Rusadi. Nah, kebetulan juga kita main dengan teman-teman artis kayak Rano Karno, Yesi Gusman, Lydia Kando. Jadi yang artisnya yang istilahnya yang orang biasa pun kita yang pelajar itu semua kayaknya nge-blend gitu ya. Yes. Kita mingle, kita bareng nongkrong karena tadi tempat-tempatnya nggak terlalu banyak. Dan memang kayaknya untuk Jakarta dimanapun kamu berada, di utara, di timur, di barat, kalau nggak ke selatan tuh kayaknya nggak gaul gitu, benar nggak? Jadi awalnya gue sama Denny, itu sebenarnya nggak ada cocok-cocoknya. Di muka Selalu sini gitu. Dulu desainer gue nih, Kamu pinter di dunia entertainment. tiap kali ada event-event besar, PON, SEA Games, saingan gue tuh cuma Denny Malik. Ya. Sekarang ada Wisnu Tama di belakang dia tuh ya, jauh. Jadi lucu tuh. Jadi gue bersatu gara-gara lintas Melawai aja. Ya, jadi tapi gue tahu dia seorang profesional, dia berkarya, dia juga menghormati gue sebagai seorang. Saya lebih orang di belakang layar ya. Kalau gue di depan layar itu cuma MC doang. Ya, the man behind. Dan nyanyi sih bisa, tapi nanti takutnya Tantowi ya teman-teman, ya wartawan, kalau menurut gua jurnalis ya adik-adik gua, junior gua, menurut saya era 80 akhir 90-an itu adalah puncaknya pop culture Indonesia. Oh ya, pop culture. Dan itu pusatnya di selatan ya. Lu mau ngomong apa? Ya, film itu ceritanya selatan dan bintang-bintangnya anak selatan, anak 6, anak 9, anak 11, anak 70. Sampai settingnya juga Settingnya SMA. Iya, settingnya sama. Dita Cinta dari SMA, semua Puspa Indah Taman Hati, Ali Topan anak jalanan, dan kemudian apa catatan si boy. Nah, catatan si boy. Jadi itu bintangnya Rano Karno, Yesi Gusman, Lydia Kandau, Meriam Belina, kita apa? Ya, kita Mustafa. Ya kan itu aja tuh. Dan itu anak-anak sini tuh, Sandro Tobing dengan Pangeran Pantai Biru yang tiruan Blue Lagoon itu segala macam. Film gua Blok M, terus ada lagi Tarik Kejang. Lo dulu apa ya? Tarik Kejang. Iya. Dulu Dede Yusuf. Wah, banyak banget jazz nih penyanyi. Kalau musik
agak ke pusat tapi masih selatan juga tuh dianggap itu SMA 3. Itu melahirkan musisi-musisi hebat ya. ADMS, kemudian Erwin Gutawa SMA 6, kemudian ada lagi Reni Nur, ada lagi Erwin Gutawa udah kita sebut, Era Mono, wah udah semua tuh. Ya jadi menurut saya perpaduan ini. Jadi kalau sekarang bahasa anak Jaksel, dari dulu Jaksel itu sentra pop culture. Kita ngomong film, kita ngomong apalagi, kita ngomong musik. Musik itu era itu juga ada Mas Guru Soekarno Putra ya. Juga di sini tuh Suara Mardika dan sebagainya. Dan lagu-lagunya keren kan, melahirkan bintang-bintang hebat ya. Jadi Malik ini sebenarnya, gue bingung dia bisa nyanyi dan bagus lagi gitu ya. Sebenarnya dia penari dan koreografer. Ya ini mungkin ada sebagian anak SM segala macam ya. Kemudian menjelma jadi ada GSP. Itu era-era itu tuh keren loh. Fashionnya keren. Ya kemudian ada kegiatan apa otomotif ya. Itu yang seperti lintas Melawai yang ngecek itu. Nah ini kita akan ulang lagi nih. 2 hari Sabtu dan Minggu. Ini yang ngantri anak VW, anak macam-macam Cresida, ya, anak Starlet, anak apa Civic Strikan, ini udah ngantri semua nih. Anak Hardtop semua akan kita ngecek 2 hari. Alhamdulillah kita udah dapat izin. Ya. Oke, pertama mungkin suatu kebanggaan Cicil bisa duduk bareng sama legend-legend ini. Tepuk tangan Karena kan dong. ini tuh seumuran ayah kita lah Cil. Tapi bisa berada di dalam satu tim tuh ya iya itu dia tuh masalahnya tuh. Ya jujur aja sebagai kelahiran tahun 90-an Cil, ini tuh kan nggak ngerasain langsung nih kita. Terutama gue tuh nggak ngerasain langsung. Jadi gue tuh perlu riset terhadap apa sih lintas Melawai, emang Melawai dulu kayak apa sih. Nah ternyata yang gue temukan dari hasil riset itu, Melawai itu keren banget loh. Gue suka banget narasi Pak Denny sama Pak Helmi. Itu bilang kayak gini, kalau Jepang itu punya Harajuku, kalau Korea itu punya Hongdae, Gangnamnya, ya Indonesia itu punya Blok M. Wow.